ada pesanan 1260 donat. Terus mochinya ada 1980. Terus kamu cek juga yang di dapur, pastikan hitungannya itu akurat semuanya ya. Ini buat pesanan besar ini. Siap Kak, banyak banget nih ya, pasti buat hajatan besar. Assalamualaikum. Wah, kelihatannya lagi pada sibuk banget nih. Waalaikumsalam, Mama. Tumben pagi-pagi. Iya, saya kesini mau mastiin pesanan saya buat minggu depan. Kan minggu depan ada acara nih di RT. Saya mau pesan 150 kotak bingkisan buat kepala keluarga nanti ya. Kalau bisa, saya minta tolong dilebihkan. Siapa tahu nanti ada tambahan warga biar kita nggak kebingungan. Wah seru, tapi semua harus sama rata ya Bu? Nah, itu dia masalahnya. Saya mau nanti nggak ada kepala keluarga yang iri. Jadi tolong pastikan ya dalam satu kotak nanti jumlah kue harus sama. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih. Waduh Bu, gimana ya hitungnya ya? Ini kan pesanan donatnya ada 1260. Terus mochinya ada 1980. Gimana ya baginya ya? Nah, iya betul gitu. Masalahnya nanti minta tolong kalian cari solusinya gimana caranya biar kue per kotaknya nanti jumlahnya sama ya. Halo, selamat pagi semuanya. Ada Bu Zahwa. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, ini kotaknya sudah jadi nih. Tinggal diberi label sama diberi pitanya. Tapi aku bingung. Nanti setiap kotaknya diisi berapa donat sama diisi berapa mochi ya? Kan setiap kotaknya harus sama isinya. Jadi gimana? Wah, ini bukan hitungan yang tepat. Jangan sampai nanti ada isi kotak yang lebih banyak, terus ada juga yang sedikit. Iya nih, gak bisa kita hitung asal-asalan ini. Ini butuh matematika ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Wah, ramai banget. Ada apa? Ada Bu Zahwa. Pas banget nih Rahma, ada kamu. Ini nih, kita butuh kamu ini soal matematika. Bener banget nih Rahma, kamu kan mahasiswa matematika nih. Bisa dong bantuin kami? Saya kan ada pesan 1980 mochi sama 1260 donat. Mau saya bagiin ke warga sekitar nih rencananya. Gimana caranya biar kuenya habis tanpa sisa? Nah, kita butuh cara supaya tahu apakah semua kue ini bisa dibagi sama rata ke warga. Terus berapa banyak isi per kotaknya? Wah, pas banget. Kita bisa menggunakan konsep FPB. Hah? FPB? Baru aja buka kotak ini. Kamu ini bahas matematika aja. Hehe, jangan takut. FPB itu artinya faktor persekutuan terbesar. Jadi kita dengan menggunakan konsep FPB itu kita bisa membagi habis donat sama mochi dan hasilnya itu akan adil dan tanpa sisa. Wah, aku suka banget tuh kata-katanya. Adil dan tanpa sisa. Cocok banget buat warga sekitar sini. Yuk kita hitung bersama. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa 1980 itu jumlahnya mochi, terus 1260 itu jumlahnya donat. Ya tinggal kita bagi saja secara rata. Ingat tapi pembaginya itu harus habis dan tanpa sisa. Jadi setiap kotaknya isinya harus sama persis ya? Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Betul sekali, isinya itu harus sama, isinya harus bersih dan tanpa sisa. Gimana itu caranya? Caranya bisa dihitung dalam beberapa skenario. Nah, jadi kalian bisa bantu menghitung juga. Oh iya, tadi kan Bu Zawa kan mintanya kan 150 kotak. Nah, kita kan punya 1980 mochi sama 1260 donat. Jadi, aku mau hitung buat 150 kotaknya ya. Iya, boleh. Oke, aku mau 170 boleh ya? Oh iya, Bu Zawa, boleh. Aku 180 deh. Oke. Oke. Dek Rahma, ini loh kalau dibagi 150 kotak itu masih sisa donat sama mochinya. Waduh. Nah, kalau dibagi 170 juga, tadi saya hitung masih sisa juga. Nah, ini dibagi 180 habis tanpa sisa. Nah, berarti FPB-nya itu 180, lebih dari 150, sesuai dengan keinginannya Bu Zahwa.
Wow, kalau begitu berarti nanti satu kotaknya itu isi berapa donat sama mochinya? Ya tinggal dibagi saja. Tadi kan diketahui jumlah mochinya itu kan 1980. Kita bagi saja dengan 180 sama dengan 11 mochi. Terus untuk donatnya tinggal kita bagi saja. Tadi kan diketahui jumlah donatnya itu 1260. Kita bagi dengan 180, maka hasilnya adalah 7. Begitu. Wah, mantap sekali ya. Berarti nanti satu kotaknya itu isi 11 mochi sama 7 donat ya? Iya. Wow, adil tanpa sisa. Betul banget, ini berarti cocok banget nih buat acara RT minggu ini. Adil dan tanpa sisa. Betul Bu Zawa, tapi saya masih punya satu cara yang lebih mudah loh. Wah, kalau boleh tahu apa itu ya, Dek? Boleh, mari saya tunjukkan. Nah, jadi gini caranya. Kita cari FPB dari 1980 sama 1260. Langkah pertamanya, kita tulis dulu 1980, kita bagi dengan 1260, itu kan hasilnya 1, sisanya 720. Terus 1260 kita bagi dengan 720, itu kan hasilnya 1, sisa 540. 720 kita bagi dengan 540, itu hasilnya juga 1, terus sisanya 180. Terus yang terakhir kita tulis 540 kita bagi dengan 180, itu kan hasilnya 3 dan itu tidak bersisa. Jadi langsung diketahui bahwa FPB-nya itu 180. Oh, ternyata begitu caranya. Terus kalau misal kita mau cari selain angka 180 yang bisa habis membagi donat sama mochinya ke dalam kotak yang sama, kira-kira berapa ya angkanya ya? Ya, tinggal kita cari faktor dari 180. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Terus ada 12, 15, 18, 20, ada 30, 36, 45, 60, 90, dan 180 itu sendiri. Wah, mantap ya. Ternyata kalau kita udah tahu gini, ternyata mudah ya memahami ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, saya mau ngadain acara tasyakuran 14 hari ke depan kembali. Tapi tadi kata Alfi kan produksi kuenya cuma bisa 8 hari sekali. Oh iya, karena kita tuh masih harus ada buatan pesanan yang lain. Nah, kalau gitu kita bisa menerapkan konsep KPK saja. Tadi FPB, sekarang KPK, apaan lagi tuh? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB digunakan untuk membagi sama rata. Kalau KPK digunakan untuk menentukan kapan kejadian itu bisa terulang kembali. Terus caranya gimana? Nah, jadi begini, tadi kan Bu Zahwa bilang kalau acaranya itu setiap 14 hari sekali. Kalau Kak Alfi itu produksinya itu setiap 8 hari sekali. Tinggal kita hitung. 14 dan 8. Nah, 14 dibagi 8 itu sisanya ada 6. Kemudian 8 dibagi 6 sisanya ada 2. Terus kemudian 6 dibagi 2 hasilnya itu 3, sisanya habis. Nah, kemudian untuk mencari tanggalnya kita tinggal hitung saja. 14 dikali 8 dibagi dengan 2. 14 dikali 8 kan hasilnya 112. Kemudian dibagi 2, maka hasilnya itu 56. Nah, kan sekarang kita mulai produksinya itu di tanggal 2 Juni 2025. Kemudian tinggal kita hitung saja. 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, jadi sekarang kita menghitung sisa harinya saja. 56 dikurangi 28 sama dengan 28 hari. Berarti jadwal produksi untuk acara tasyakuran di Bu Zahwa itu pada tanggal 28 Juli 2025. Oh, jadi produksi dan acaranya ini akan diadakan 56 hari lagi ya? Iya, seharusnya begitu. Wah,
Terima kasih ya Dek Rahma, saya jadi tahu nih kapan acaranya bisa saya ulangi kembali. Kalau begitu, ayo kita packing 180 kotak tersebut. Nanti setiap kotaknya kita isi dengan 11 mochi dan 7 donat ya. Nanti jangan sampai ada kotak yang isinya beda. Aku bagian tempel pita ya. Oke. Oh iya, jangan lupa ya kita kasih caption dari RT untuk kita semua di setiap kotaknya. Aku bangga deh punya tim kalian. Ternyata matematika itu bukan hanya di sekolah saja bergunanya, tapi di dapur juga. Betul, matematika itu solusi praktis untuk kehidupan sehari-hari, dari hajatan sampai semua acara. Nah, semua akan rapi kalau kita itu paham sama konsepnya. Selamat datang di kelas matematika bersama kelompok 2. Belajar mengatur porsi kue dan jadwal produksi dengan konsep FPB dan KPK. Konsep dasar FPB dan KPK. Bagaimana sih pengertian dari KPK dan FWB? KPK, kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan yang sama dengan pangkat terbesarnya. FPB, faktor persekutuan besar adalah bilangan yang sama dan bilangan berpangkat kecil. Selanjutnya, fungsi dalam kehidupan nyata. FPB digunakan untuk membagi rata kue dan KPK digunakan untuk menyelaraskan jadwal produksi kue. Bagaimana cara untuk membagi jumlah donat dan mochi per kotak bila jumlah adalah 1260 dan 1980? Kita bisa mencarinya dengan cara menyajikan per paket dengan donat dimisalkan sebagai D dan mochi dimisalkan E, maka akan didapatkan hasil seperti di samping. Selanjutnya seperti perhitungan di slide sebelumnya, sampai kita menemukan FPB dengan cara mengambil berapa paket yang sekiranya habis membagi kue tersebut ke dalam kotak yang sama. Hasil akhir yang kita dapatkan adalah 180. Selain dengan cara yang pertama tadi, kita juga bisa mencari FPB dari 1260 dan 1980 yakni dengan cara berikut. Dari perhitungan di slide sebelumnya dapat kita ketahui bahwa FPB dari 1980 dan 1260 adalah 180. Kemudian kita cari betapa jumlah kue per kotak dengan cara. Selanjutnya kita masuk ke materi pendekatan matematika realistik. Berikut inti pendekatan matematika realistik. Selanjutnya tujuan konsep secara mendalam pendekatan matematika realistik. Studi kasus. Bu Zahwa akan mengadakan acara tasyakuran di lingkungan RT-nya. Beliau memesan 1980 donat dan 1260 mochi di toko kue milik Alfi. Bu Zahwa mengatakan bahwa dia akan mengadakan acara setiap 14 hari sekali, tetapi toko kue milik Alfi memproduksi setiap 8 hari sekali. Berapa jumlah kotak yang akan dibuat untuk memenuhi pesanan Bu Zahwa, dan pada tanggal berapakah acara Bu Zahwa akan diadakan kembali? Solusi pertanyaan pertama. Solusi pertanyaan kedua. Setelah kita mengetahui jumlah FPB, maka kita tinggal hitung KPK-nya seperti di bawah ini. Setelah kita ketahui KPK-nya, yaitu 56, tinggal kita hitung jadwal acara berikutnya dengan cara kita kurangi 56 dengan jumlah hari dalam 1 bulan sebagaimana perhitungan di bawah ini. Kesimpulannya, dengan mengaitkan konsep FPB dan KPK ke situasi nyata seperti acara hajatan, dapat kita ketahui matematika bukan sekadar rumus dan angka, melainkan alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan matematika realistik membuat pelajaran lebih bermakna. Dengan penerapan seperti ini, pembelajaran matematika menjadi lebih relevan, menyenangkan, dan meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa terhadap materi. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini yang mengacu pada hasil penelitian Fahru Rauzi 2017 dengan judul Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah Dasar pada materi FPB dan KPK dengan model penyajian paket makanan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.